Halo Sobat BMKG, berdasarkan analisis klimatologi terkini pada Dasarian 2 Mei 2025, hanya sekitar 11% zona musim di wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Sementara itu sebanyak 73% zona musim masih berada pada musim hujan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Pada periode ini, umumnya pola cuaca cenderung cerah pada pagi hingga menjelang siang hari, lalu berubah menjadi hujan disertai petir pada sore hingga malam hari. Dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat telah memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia. Kejadian tersebut tidak hanya diakibatkan oleh mekanisme konvektivitas lokal yang sering terjadi pada masa peralihan, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika atmosfer berskala lebih luas. Di antaranya adalah aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO, aktifnya gelombang Rossby ekuatorial dan Kelvin, serta adanya gangguan tropis di barat daya Bengkulu. Keadaan dinamika atmosfer yang fluktuatif dan dapat berubah secara tiba-tiba pada periode ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Kondisi seperti hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang masih mungkin terjadi. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas bagaimana kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia dalam seminggu ke depan dan waspada potensi hujan lebat masih terjadi menjelang musim kemarau. Bersama saya Ranti Kurniati, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, selama sepekan ke depan, wilayah Indonesia masih dipengaruhi oleh pola peralihan musim yang ditandai dengan perbedaan suhu udara yang signifikan pada pagi hingga siang hari. Proses konvektif yang tinggi pada pagi hingga siang hari akibat intensitas radiasi matahari menyebabkan pertumbuhan potensi hujan lokal pada sore hingga malam hari. Selain itu, terdapat beberapa fenomena dinamika atmosfer lainnya yang berpengaruh untuk sepekan ke depan, di antaranya: pertama, fenomena MJO diperkirakan konsisten berada di wilayah selatan Indonesia dan aktivitas gelombang Rossby ekuatorial dan Kelvin juga diperkirakan masih berpropagasi di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Kombinasi antara MJO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuator, dan gelombang low frekuensi pada wilayah dan periode yang sama diperkirakan aktif di sebagian besar Jawa dan Bali, Laut Jawa, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Kalimantan Utara bagian utara, Sulawesi bagian tengah dan selatan, Teluk Bone, Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda bagian barat, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah tersebut. Kedua, sirkulasi siklonik diprediksi berada di perairan barat Lampung, Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan di Laut Seram yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Samudra Hindia Barat Lampung dari Kalimantan Selatan hingga Laut Jawa, di Laut Sulawesi, di Maluku Utara dan Maluku. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan sebagai salah satu indikator terjadinya cuaca ekstrim, meskipun dengan cakupan area hujan yang tidak sebesar yang biasa terjadi pada periode musim hujan. Dan yang terakhir, pada sisi lainnya, pergerakan massa udara kering dari benua Australia tetap mengindikasikan penurunan curah hujan di sebagian wilayah seiring dengan masuknya musim kemarau. Kondisi ini juga memicu peningkatan kecepatan angin di wilayah Indonesia bagian selatan, serta kenaikan tinggi gelombang di Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga selatan NTT, Laut Timur, perairan utara Australia, Teluk Carpentaria, dan Laut Karang. Mengingat masih adanya potensi cuaca signifikan di sejumlah lokasi, baik berupa hujan lebat maupun angin kencang, masyarakat dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca, serta selalu menjaga kesehatan dengan menjaga lingkungan, khususnya yang berada pada wilayah rentan terhadap dampak cuaca ekstrim. BMKG memprediksi cuaca selama periode 23 hingga 25 Mei 2025 umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.
Selain itu, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua Selatan. Untuk angin kencang terjadi di wilayah Aceh. Sedangkan cuaca selama periode 26 hingga 29 Mei 2025, wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Untuk angin kencang terjadi di wilayah Aceh. Sobat BMKG, prospek di atas merupakan kondisi secara umum di wilayah Indonesia. Untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan saat siang hari. Waspadai terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir. Selalu siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Sobat perlu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga dapat bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.